Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Gustiani, NPM 2019 145000482 dari kelas X6C. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti al-khuluq, yang diartikan sebagai peringai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Selanjutnya, secara istilah. Kata akhlak, menurut istilah khususnya dalam Islam, diartikan sebagai sifat atau peringai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik akan memiliki peringai atau akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, seseorang memiliki peringai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Selanjutnya yaitu keutamaan dari akhlak. Yang pertama, selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena di antara manfaat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Muslim ketika dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu dalam keadaan bertakarub kepada Allah sebagaimana bertakarub kepada Allah dengan sholat, dengan puasa, ataupun dengan zakat. Yang kedua yaitu dicintai oleh orang lain. Akhlak mulia ini membuat orang yang memiliki akhlak dicintai oleh orang yang ada hubungan kerabat ataupun orang jauh, bahkan musuh sekalipun. Yang tadinya musuh, jika misalkan orang itu berakhlak baik, akan menjadikannya sahabat. Dan yang ketiga yaitu akhlak yang baik memberikan kebahagiaan. Orang yang berakhlak mulia mudah baginya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang syariat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan adab atau etika dalam belajar Islam. Yang pertama yaitu diawali dengan niat. Niat yang baik menentukan keberhasilan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya dalam hadis yang memiliki arti sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau niat, dan tiap orang yang mendapatkan apa yang diniatkannya. Contohnya, mereka hijrah karena Allah dan Rasulullah SAW, dan Rasulnya akan membalas perbuatan orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi, contohnya ya kayak menikahi wanita, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Yang ketiga yaitu tawakal. Setelah melakukan usaha terbaik, setiap muslim menyerahkan hasilnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk. Kenapa sih kita harus menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk? Karena menurut guru Imam Syafi'i menyarankan muridnya untuk tidak melakukan dosa. Karena pengetahuan adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak mau cahayanya dinodai seperti itu. Dan yang kelima yaitu bersyukur kepada Allah. Dan yang keenam terakhir, selalu berzikir dan mengucapkan istighfar. Zikir dan istighfar jangan sampai tidak diucapkan muslim saat menuntut ilmu. Ketika menemui kesenangan ataupun halangan, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menghindari muslim tersebut dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya yaitu etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam. Untuk yang pertama yaitu beragama.
Agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan sumber moral, petunjuk, kebenaran, sumber informasi tentang masalah baik ataupun buruk. Agama jadi dapat disimpulkan bahwa agama dalam kehidupan manusia karena agama merupakan sumber moral. Dan poin selanjutnya yaitu berbangsa dan bernegara. Islam mengatur akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara adalah tempat di mana suatu bangsa tinggal dan hidup, sehingga tentram tidaknya dan nyaman tidaknya sangat tergantung dari kondisi persatuan dan kesatuan. Negara yang persatuan dan kesatuannya kuat akan cenderung dalam kondisi aman dan tentram. Oleh karena itu, dalam Islam, persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam, kehidupan sosial sangat penting, terutama dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah. Karena dengan musyawarah akan ditemukan berbagai pandangan atau pendapat dari hasil kerja keras akal sehingga menjadi alternatif bagi persoalan. Dalam Islam, setiap persoalan yang terkait dengan orang lain harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Karena dengan jalan ini akan adanya keterbukaan dan kerelaan. Dan poin yang keempat yaitu saya akan menjelaskan pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama yaitu musyawarah dalam Islam. Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani. Kenapa? Bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat-umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Etika berdemokrasi dalam Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas, di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi menuntun suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.